to worship a rat. Weatherman Phil Connors. Ned! Cool talent show. Bing! Bang! But Phil's about to find out. He's not just stuck in Puxatawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. He's stuck I'm reliving the same day over and over. Bill! Ned Ryerson? Bang! Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day. Again? Don't drive angry. Don't drive angry. He might be okay. Yes! Life has a funny way of repeating itself. What did you do today? Oh, same old, same old. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wislan Abdul Hamid dari kelompok Sejarah Pemikiran. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sigit Tri Rasa, nomor induk mahasiswa 0104522 0206. Terima kasih. Halo, nama saya Yudi Lubisiti, saya dari kelompok D. Halo, perkenalkan nama saya Armi Nur Puspitasari. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Ahmadwa Yusuf dari kelompok D. Halo, perkenalkan nama saya Nikade Cynthia Pratnatami, biasa dipanggil Cynthia. Saya di kelompok ini sebagai narasumber. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, untuk Ibu dan Bapak dosen dan juga tutor. Di sini saya perwakilan dari kelompok untuk tugas sejarah pemikiran. Nama saya Wislan Abdul Hamid dan kami beranggotakan 6 anggota kelompok. Di sini ada Afifah Ahmadwa, ada Armi Puspitasari, ada Nikadek Cynthia Pratnya Utami, ada Juli Triwidya Stuti, dan juga Sigit Tri Prabowo. Di sini kita akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, akan dilanjutkan kepada Kak Armi. Dibantu Kak Armi, terima kasih. Baik, oke teman-teman, mari kita mulai dengan sharing pendapat kalian tentang Groundhog Day. Siapa yang membuka diskusi hari ini? Oke, boleh dibuka dengan aku, Kak Armi, Uus. Di sini jalan dalam film ini adalah Phil Connors mengalami hari yang sama berulang-ulang. Problem utamanya adalah kebosanan dan juga ketidakpuasan karena tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Seperti itu, Karin. Benar sekali, Kak Uus. Bagaimana menurut kalian hubungannya dengan pemikiran Heraclitus? Oke, jadi di sini aku juga mau ikut nih diskusi. Menurut aku sih kalau film ini tuh ada hubungannya sih sama keterkaitan dengan pemikiran Heraclitus. Karena menurut Heraclitus itu tidak ada satupun hal di dalam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Atau nggak ada nih yang tetap sama. Nah, di dalam film ini tuh nunjukin kalau si Phil yang sebagai tokoh dalam filmnya itu terjebak dalam rutinitas yang terus-menerus. Phil itu ngulangin hari yang sama, namun situasinya itu setiap hari itu berubah gitu. Kalau dari aku sih gitu, Kak. Aku juga mau nambah ini. Menurut dari pemikiran sesuai Heraclitus, pengertiannya sesuai juga sama yang diceritakan dalam film tersebut. Di dalam film tersebut, tokoh utamanya mencoba untuk berbagai hal nih untuk merubah rutinitasnya yang membosankan. Tapi tetap saja ya terjebak dalam rutinitas atau siklus yang sama secara terus-menerus. Akhirnya Phil Connors tersebut membuat taktik untuk merubah rutinitasnya yang membosankan tersebut dengan hal-hal yang baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Meskipun hal-hal tersebut butuh effort yang sangat besar dan terlihat effort yang dilakukan itu terlihat di luar nalar atau terlihat sangat konyol. Seperti itu. Wah, bagus banget teman-teman. Sekarang mari kita bahas bagaimana berkaitannya dengan pemikiran Parmenides.
Oke Kak, selanjutnya kalau dari Parmenides berpendapat bahwa segala sesuatu itu kan tidak akan berubah, tidak akan ada yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mungkin terlihat berubah, tetapi kenyataannya itu tidak, karena indera kita itu yang membuatnya tampak seolah-olah berubah. Dari cerita tersebut, Phil memang menjalani kegiatan atau hari yang berulang-ulang, tapi kegiatannya itu berbeda-beda. Kita yang melihat hal tersebut berbeda karena Phil melakukan aksi seperti mencuri atau kepada wanita lain sebagainya. Namun secara akal sehat, semua hal yang dilakukan Phil adalah sama, yaitu karena ketidaksukanya pada acara dan tempat tersebut. Itu sih Kak. Oh gitu ya. Kalau dari aku sih Sin, mau nambahin sedikit ya. Di sini sih Phil tidak bisa melanjutkan ke hari berikutnya. Itu menggambarkan konsep Parmenides tentang kekekalan. Semua terasa seperti terjebak dalam waktu yang tak berubah. Walau pada akhirnya Phil sendiri belajar untuk menghargai setiap hari yang diulanginya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berubah secara batinnya. Meskipun situasinya tidak berubah secara fisik, namun dengan menerima kekekalan ini, dia menemukan kedamaian yang luar biasa dalam keadaan yang tak berubah. Itu sih menurut aku. Wah, bagus sekali sih Kak Sigit. Terus kalau menurut teori Plato, apakah menurut kalian ada keterkaitannya dengan film ini? Kalau untuk teori Plato juga menurut aku sih ada keterkaitan ya Mbak. Film ini juga memiliki keterkaitan dengan Plato, di mana tuh Plato tuh berbicara tentang bagaimana kita sebagai manusia itu hidup dalam keadaan terkait oleh dunia fisik yang hanya bayangan dari realitas yang di dalam dan sempurna. Nah, bagi Plato, realistis yang sejati itu adalah dunia idenya yang berisi bentuk-bentuk murni dari segala sesuatu yang kita lihat di dunia nyata. Nah, di mana di dalam film ini tuh si Phil sebagai tokoh utama itu mengalami metamorfosis dari individu yang terjebak dalam ego dan keduniawian menjadi seseorang yang lebih bijaksana, pemurah, dan menyadari akan nilai-nilai yang tinggi dalam hidup. Jadi menurut aku tuh ada keterkaitan antara si pemikiran Plato dengan si film ini. Oh, ternyata saling ada keterkaitan ya, Kak. Terus bagaimana kalau menurut kalian filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari? Baik, mungkin kita juga terkadang merasa seperti Phil ya, terjebak di dalam rutinitas yang monoton. Rasanya seperti hari-hari terlalu tanpa makna yang nyata. Tapi seperti yang kita lihat dari perjuangan Phil, kita bisa belajar untuk menghargai perubahan dan mencari cara untuk keluar dari siklus yang membosankan tersebut. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemudian untuk mengeksplor hal-hal yang belum kita ketahui atau yang belum kita temukan, dan juga meraih kebahagiaan yang lebih besar di hari kemudian. Dengan mengubah perspektif dan mengambil langkah kecil, kita bisa melangkah menuju kehidupan yang memuaskan dan juga berarti seperti itu. Aus. Nah, itu dia teman-teman diskusi kita hari ini tentang Groundhog Day 1993 dan filosofi di baliknya. Dalam diskusi kita hari ini, kita telah menggali filosofi di balik film Groundhog Day 1993 dan bagaimana problem utama dalam film ini terhubung dengan pemikiran Heraclitus, Parmenides, dan Plato. Dalam pandangan Heraclitus, kita melihat bahwa Phil Connors, karakter film utama, mengalami ketidakpuasan karena terjebak dalam siklus waktu yang terus berubah. Konsep perubahan konstan Heraclitus tercermin dalam upaya Phil untuk mengubah nasibnya, tetapi tetap terperangkap dalam rutinitas yang tak berujung. Di sisi lain, pemikiran Parmenides tentang kekekalan dan ketidakberubahannya ketidakberubahannya alam semesta dapat ditemui dalam siklus waktu yang terus-menerus tanpa kemajuan dalam film. Phil tidak bisa melanjutkan ke hari berikutnya, menciptakan keadaan yang statis dan tidak berubah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil pelajaran untuk menghargai perubahan dan mencari cara untuk keluar dari rutinitas yang monoton, sebagaimana yang kita lihat dari perjuangan Phil Connors. Pemikiran Plato sebagai peringatan tentang bahaya kehidupan yang terperangkap dalam dunia yang sempit, tetapi juga sebagai pengingat tentang kekuatan transformasi moral dan kebijaksanaan yang dapat terjadi melalui refleksi pembelajaran dan pengetahuan diri yang dalam. Semoga diskusi kita memberi wawasan yang menarik tentang hubungan antara film dan filosofi. Dan mari terus menggali kebijaksanaan di balik karya seni yang kita nikmati. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di podcast berikutnya.